sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah halaqatul munfarijah yang dimuliakan, alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian zikir dan taklim yang ke-1. Yang pertama zikir kamilah, dan juga sebagaimana biasa kita baca kitab Mawaidul Mu'minin untuk mengawali majelis pada malam hari ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Adabul ijtima'i alal akli wa hiya sab'atun. Ini adalah adab atau tata krama ketika sudah berkumpul di hadapan makanan. Ada 7. Kalau sebelumnya pembahasan kita ada pembahasan bagaimana adab kita sebelum makan, diantaranya cuci tangan, diawali dengan garam dan lain sebagainya. Setelah makan kita baca doa. Kalau kebetulan memang itu makanan dari syubhat, maka banyak-banyak nyesel, kenyang amat romannya ini, makan dari syubhat, banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Ini adab sesudah dan sebelum makan. Nah, adab ketika kita dalam satu perjamuan bareng-bareng sama orang, dalam satu perkumpulan menghadapi makanan yang memang sudah siap, yang memang sudah dihidangkan untuk kita, maka adabnya ada 7. Yang pertama di sini al-awwalu alla yabtadi'a bit-ta'ami wa ma'ahu man yastahiqu at-taqdima bi kibari sinnin aw ziyadati fadlin. Yang pertama, hendaklah kita atau seseorang tidak mulai makan sedangkan beserta kita maksudnya itu ada orang yang lebih berhak untuk didahulukan karena usianya atau karena keutamaannya. Ini persis dengan adat kita orang-orang timur. Illa ayyakuna huwal matbu'a wal muqtadiya bihi atau wal muqtada bihi. Kecuali kalau kita adalah orang yang diikuti atau orang yang dianut, fahina idin yang bagi Allah yutawwila alaihim al-intidhara. Maka ketika terjadi seperti ini, bahwa kita adalah orang yang diikuti, dia adalah orang yang memang dianut atau dijadikan panutan, maka seyogianya tidak perlu berpanjang-panjang menunggu orang-orang. Idza syara'abu nishra'abba yashra'abu, ini if'alallah wazannya. Ketika dia sudah mulai tengok-tengok lil akli untuk makan, wajtama'ulahu dan untuk berkumpul untuk makan. Adabnya pertama, sebagaimana kita tata krama atau adab orang-orang timur, kalau ada yang tuaan, duluin yang tuaan. Atau kalau bukan tuaan tapi memang itu punya keutamaan ilmu, misalnya dia duluan dulu, yang muda-muda, kemudian yang murid itu belakangan. Itu adabnya kita kumpul sama guru-guru kita, sama kiai duluan, nah kita belakangan. Adabnya seperti itu. Atau memang orang yang perlu didahulukan, misalnya tuan rumah dulu dah. Kecuali kalau tuan rumahnya udah nggak apa-apa, mulai. Jangan kita jadi tamu, kita nyari centong, semuanya kita cariin geratak rumah orang, nggak boleh. Harus mendahulukan orang yang memang harus didahulukan,
sebab usianya atau sebab keutamaan-keutamaan lain. Kecuali kalau memang kita adalah orang atau tokoh yang dianut. Kayaknya kalau kagak dimulai nih, kagak ada yang makan nih, gitu. Kalau bukan kita yang mulai, nggak ada yang makan nih. Namanya ustadz semua di sini ya. Ustadz semua kita diundangan dari Al-Halaqatul Mufajiah, utusannya satu. Nah, kalau nggak kita yang mulai, maka makan nggak dimulai-mulai. Kalau seperti itu kejadiannya, seperti itu kondisinya, maka bolehlah kita yang harus mulai. Orang-orang nggak bakal bangun kalau kita nggak makan, maka kita langsung mulai aja. Ini adabnya, persis dengan adab kita orang timur, memang harus menghormati yang lebih tua usianya, atau menghormati orang-orang yang memang punya keutamaan. Atsani alla yaskutu 'ala ta'ami. Yang kedua, hendaklah jangan diam-diam aja di depan makanan, walakin yatakallamu bil ma'ruf, tetapi hendaklah seseorang ketika di hadapan makanan itu yatakallamu bil ma'ruf, itu saling bercakap-cakap bil ma'rufi, dengan yang baik. Ini agak beda, Saudara. Mungkin beda dengan adat yang kita kenal atau adat yang pernah kita dengar, walaupun itu nggak kita pakai, kita dengar. Mungkin bapak-bapak hadir pernah dengar kalau makan jangan ngomong, gitu ya. Kalau makan jangan ngomong. Dijelaskan oleh Syekh Zabidi di sini, fa innahu min siyaratil ajami. Itu kebiasaan orang ajam. Orang ajam kalau makan jangan ngomong, ya bagus. Orang timur begitu, maksudnya jangan ngomong itu kalau mulut lagi penuh jangan ngomong, lah pada berantakan semua itu. Lompat, ya ada pete, ada kacang, sambal kacang pada muncrat. Maksudnya begitu orang tua kita. Tapi kalau lagi kosong boleh ngobrol. Bahkan dianjurkan di sini. Walakin yatakallamuna bil ma'ruf. Kalau kita makan, ngomong yang baik-baik. Ngomong yang memang sesuai dengan kondisi keadaan saat itu yang pas. Gimana panitia? Lagi kosong nih mulutnya, habis ngunyah. Gimana panitia? Masih ada ini, masih ada saldonya, uang, misalnya gitu. Boleh. Atau tentang hal-hal yang memang hubungannya dengan kisah-kisah orang-orang soleh yang ada hubungannya dengan makanan juga. Karena ngobrol dulu Mbak Bishri, misalnya cerita-cerita apa aja. Mbak Bishri itu dulu kalau pengen berangkat pengajian itu pasti makan dulu. Tapi mulut kita lagi kosong nih, yang lagi ngunyah, pasti sebelum acara makan dulu. Pernah ada santri ditawarin sama Mbak Bishri makan dulu Cung. Enggak bah, ntar aja. Itu di tengah jalan tuh, berhenti dulu Mbak Bishri, mampir, makan dulu Cung. Enggak bah, ntar aja, belum lapar. Nah sampai acara, Mbak Bishri langsung naik podium, selesai acara langsung pulang. Dia ngarepin makan itu bocah, ngarepin makan. Mbak Bishri langsung pulang. Terus dalam hatinya ini yang nyupir, dalam hatinya kapan makannya ini, sampai rumah, sampai pondok udah malam, udah gak ada warung buka, lapar sampai pagi dia. Jika dia rasa emang sunnahnya begitu. Sunnahnya kalau kita pergi kemana-mana, walaupun itu ada acara dan biasanya makan, jangan ngarepin dah, udah makan aja dari rumah. Walaupun sedikit makan dari rumah. Kali-kali aja di sana nggak makan, kita udah makan di rumah. Begitu. Nah, cerita-cerita tentang orang soleh ketika makan boleh. Asal tadi jangan waktu mulut penuh, jangan kita cerita. Tapi berbicara di sini dalam keadaan kita makan bersama-sama jamaah, ini memang diperbolehkan, malah bagus. Sedangkan jadi jangan diem-diem aja kayak orang marahan. Perasaan kayak kemarin makan-makan, masak-masak dia kagak patungan gitu. Makan doang lu, patungan kagak. Ya begitu kan gak enak banget. Maka ini aja pokoknya. Diomongin aja apa yang kira-kira sesuai dengan kondisi, apa yang kira-kira sesuai dengan keadaan. Gimana anak di pondok? Baik Bang, alhamdulillah. Lancar ya. Dulu saya di pondok makan itu ya emang makan cuma sehari 2 kali. Udah apa aja ceritain. Boleh, ma'ruf itu namanya. Ini yang kedua diantara adab ketika kita sudah berkumpul di hadapan makanan bersama jamaah atau bersama orang-orang lain yang makan dalam hidangan yang sama. Wallahu a'lam bishawab.